Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu Deep Feed-Forward Networks. Mengingatkan lagi ya, jadi kita masuk ke sub-course learning outcome ketiga, di mana kita sudah melalui dua sub-learning outcome. Jadi di pertemuan 1 sampai dengan 3, kemudian kita akan masuk ke sub-learning outcome yang ketiga, di mana diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan 4 sampai dengan 6, kalian akan mampu untuk mengidentifikasi konsep dasar dari Deep Artificial Neural Network atau sering disebut juga dengan Deep Feed-Forward Networks. Termasuk di dalamnya adalah mengenai konsep regularization and optimization, dan nanti akan mampu meng-apply model dan mengevaluasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Ini adalah capaian atau sub-capaian pembelajaran yang ketiga. Apa yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan Deep Feed-Forward, kemudian kita memberi contoh, itu adalah learning untuk XR problem, lalu pembelajaran pada multi-layer perceptron atau kita sebut dengan backpropagation, dan nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan deep neural network. Jadi deep feed-forward network itu sebenarnya sama atau sering kita kenal sebagai feed-forward neural network. Atau pada saat kalian belajar di mata kuliah kecerdasan komputasional, itu kita sebut dengan multi-layer perceptron atau MLP. Kita mereview sedikit mengenai MLP ya. Jadi tujuan, goal dari Deep Feed-Forward atau Feed-Forward Network itu adalah kita ingin mendapatkan sebuah fungsi output F ya, di mana untuk masalah classifier itu kita memetakan dari sebuah himpunan input X ke kelas Y dengan menggunakan fungsi tujuan tersebut. Jadi secara umum bisa kita definisikan bahwa feed-forward network itu mendefinisikan sebuah pemetaan Y sama dengan Fx tau, ya, dan dia akan melakukan proses learns terhadap parameter-parameter tau ya, untuk mendapatkan aproksimasi yang terbaik atau pendekatan atau pendeteksian atau apa kita sebut prediksi ya, gitu ya, mendapatkan aproksimasi yang terbaik. Ini secara umum definisi dari feed-forward neural network. Kenapa disebut dengan feed-forward? Ya, karena kalau di dalam neural network yang multi-layer, kita tahu bahwa semua perhitungan itu dilakukan secara berkesinambungan, flows ya,
Informasi itu berjalan bergelombang melalui sebuah fungsi yang dievaluasi mulai dari input, kemudian dia akan melalui yang uh, perhitungan pada intermediate computation, kemudian finally kita sampai ke output. Di mana intermediate computation kita sebut sebagai hidden layer ya. Jadi feed forward itu dia menjalankan mulai dari input, kemudian hasil dari operasi di layar input itu akan menjadi input bagi layar berikutnya dan seterusnya. Dan itu kenapa disebut dengan feed forward. Nah, perlu dipahami di sini bahwa di dalam jaringan feed forward itu tidak ada feedback connection. Ya, artinya tidak ada jalur yang kembali lagi ke belakang, jalurnya ya. Sehingga dikatakan di sini tidak ada model yang memfeedback ke dalam dirinya sendiri. Nah, feed forward neural network itu sering kita sebut juga hanya sebagai network saja, karena secara typically dia merepresentasikan dengan menggabungkan secara bersama-sama banyak fungsi yang berbeda ya. Nah, modelnya itu digambarkan dengan directed as a cyclic graph yang describing how the function are composed together ya. Jadi kita gambarkan dengan yang namanya DAC atau DAG atau directed acyclic graph yang mulai dari simpul-simpul pada layar input, kemudian nanti akan masuk ke simpul-simpul yang ada di hidden layer, dan dia akan masuk ke simpul-simpul yang dia ada di output layer, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang contoh secara umum terlebih dahulu, bagaimana gambaran dari chain structure ya. Misalkan kita mempunyai tiga function, sebut saja F, F1, F2, dan F3 yang dihubungkan dalam sebuah rantai atau chain, sehingga outputnya dia akan menghasilkan output di mana output Fx ini merupakan hasil dari fungsi yang ketiga ini, ya, fungsi ketiga dengan input dari fungsi ketiga adalah hasil dari fungsi kedua. Nah, sedangkan fungsi kedua ini dia inputnya adalah hasil dari fungsi pertama. Ini dia saling berhubungan ya. These chain structure are the most commonly used structures of neural network. Di sini dikatakan fungsi pertama is called the first layer of the network. Fungsi kedua disebut sebagai second layer, and so on. Yeah. The final layer of the feed-forward network itu disebut dengan output layer. Nah, jadi kalau kita gambarkan bagaimana proses kerjanya, misalkan fungsi pertama itu akan mengolah input ya. The first layer dia akan mengolah input, dan nanti hasilnya itu akan menjadi output. Output dari F1 itu akan menjadi input bagi fungsi yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi yang kedua akan menghasilkan output. Nah, output dari fungsi kedua, F2, dengan inputnya adalah hasil dari fungsi pertama, maka dia akan menjadi input bagi fungsi yang ketiga.
Dan hasil dari fungsi ketiga itulah yang kita sebut sebagai output, yang dia adalah merupakan uh, layer yang terakhir yang menghasilkan output yang kita sebut sebagai output layer. Nah, uh, perlu kita ingat kembali bahwa feed-forward network have a concept of a hidden layer. Dia membutuhkan kita harus memilih yang kita sebut dengan activation function. Activation function, di mana contohnya kita bisa menggunakan step function, ya, kemudian sigmoid function, dan itu akan digunakan to compute the hidden layer values. Ya, itu. Kemudian selain itu di dalam MLP or feed forward network, we must also design the architecture of the network, including how many layers the network should contain, how these layers should be connected to each other, and how many units should be in each layer. Jadi, uh, mengingatkan kembali bahwa di dalam desain multilayer perceptron, kita juga diminta menentukan berapa jumlah layernya, berapa jumlah uh, unit atau neuron di dalam setiap layer. Nah, kemudian uh, di dalam proses pembelajaran, kita mengenal yang namanya proses pembelajaran backpropagation. Yang proses pembelajaran backpropagation algorithm ini, dia merupakan bagian dari gradients of complicated function. Oke, ini jadi kita akan menerapkan seperti ini dengan sedikit berbeda. Sekarang kita ingat kembali contohnya di dalam learning exclusive OR function. Exclusive OR function itu adalah operasi on two binary values, ya, X1 and X2, di mana outputnya dia hanya akan menghasilkan nilai 1 jika keduanya berbeda. Sedangkan kalau sama, maka dia akan menghasilkan nilai 0. When exactly one of these binary values is equal to 1, the XOR function returns 1. Okay. Otherwise, it returns 0. Nah, biasanya kita menampilkan tak dalam tabel seperti ini, ya, di mana input 0, 0, jadi secara umum dia punya dua input X1 dan X2 dan outputnya 1, ya, 0, 1, 1, 0. Dan kalau kita ingat kembali bahwa kalau kita tampilkan dalam sebuah diagram, maka kita dapatkan bentuk diagramnya adalah seperti ini X1, ini X2. Dan kalau kita ingat kembali bahwa untuk memisahkan atau ingin mengklasifikasikan data yang seperti ini, itu tidak bisa hanya menggunakan satu linear function, ya. Jadi kita membutuhkan lebih dari satu linear function, ya. Kalau kita ingat kembali, nah jadi seperti ini kan. Jadi boleh bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, itu konsep yang kita pelajari pada saat kita belajar multilayer perceptron. Nah, di sini kita akan melihat dari cara pandang yang sedikit berbeda, di mana uh, kita menganggap bahwa fungsinya yang memisahkan antara
nilai 1 dan 0 ini pada original XSpace ini, itu kita gunakan hanya satu function. Dengan kata lain, di sini akan ada proses transformasi seperti kita pelajari pada SVM ya, di mana transformasi ini seolah-olah akan mengumpulkan misalkan satu dengan satu di satu posisi, dan itu akan dengan mudah nanti kita uh, pisahkan dengan hanya satu fungsi linier. Oke. Sama seperti target function secara umum pada MLP, bahwa target function dari XOR function itu bisa kita gambarkan sebagai F star, F apostrof dari X identik sebagai inputnya. Kemudian learning model functionnya adalah learning algorithm will adapt the parameter store to make F as similar as possible to F function ya. Dan the entire learning sequence is evaluated using loss function. Kita menggunakan fungsi untuk mengevaluasi keseluruhan itu dengan menghitung selisih antara hasil prediksi. Jadi ini adalah hasil prediksi dengan hasil input realnya gitu ya, kemudian dikuadratkan. Kalau ini kita sebut dengan MSE, mean square error. Kalau yang kita pernah gunakan pada materi sebelumnya itu kita menggunakan selisih biasa ya, selisih. Nah, sini kita menggunakannya dengan menggunakan fungsi yang sedikit berbeda, yaitu mean square error ya. Jadi ini itu kita gunakan setelah melakukan feed forward, kita dapatkan hasilnya terhadap fungsi itu, kemudian kita hitung selisihnya ya. Kalau kita menggunakan mean square error seperti ini, maka hasil selisihnya atau errornya itu pasti dia positif ya. Beda dengan pada saat yang materi di komputasional itu kita hanya mendiferentkan antara jadi error itu sama dengan kan gitu ya, output yang diinginkan dikurangi dengan output yang dihasilkan gitu ya, sehingga ini berpotensi ada nilai yang negatif kan gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan mean square error yang kita sebut dengan loss function mean square error ini, maka hasil yang diinginkan dikurangi dengan hasil prediksi, kemudian dikuadratkan. Ini secara keseluruhan ya, keseluruhan. Oke. Jadi loss function ini kita sebut sebagai loss function. Jadi errornya, kemudian di sini secara keseluruhan terhadap seluruh nilai yang ada di hasilnya itu dikuadratkan lalu ditambah. Nah, hasilnya dikalikan dengan 1/4. Kemudian misalkan kita menggunakan linear model yang parameternya berisi W dan B, di mana W itu adalah bobot untuk setiap rusuknya ya, yang menghubungkan antara atau output ya, output atau input yang masuk dan keluar ke dalam sebuah neuron ya, di mana ingat secara konsep neural network bahwa di situ ada synaptic junctionnya,
yang memberikan bobot seberapa besar yang boleh masuk atau boleh keluar. Kita lambangkan dengan W, dan kemudian ada B. B itu adalah bias, di mana bias itu kalau kita nyatakan di dalam neural network itu merupakan uh, threshold, ya, threshold yang mengatur batas ambang, kumpulan dari nilai function yang masuk ke dalam sebuah neuron. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk linear model, maka bisa kita definisikan sebagai seperti ini, ya. X transpose dari dikalikan dengan W, ingat ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk menghitung, ya, nilai dari setiap nilai yang masuk ke dalam sebuah neuron, ya. Setiap input dikalikan dengan bobot, ya, ditambah dengan B, ditambah dengan B, ditambah dengan biasnya. Kemudian kita harus meminimalkan fungsi errornya. Ini kalau kita tadi menggunakan fungsi error, sebisa mungkin tujuannya adalah untuk meminimalkan fungsi loss function errornya tadi, ya. Sehingga diharapkan kita akan mendapatkan bobot dan bias yang paling sesuai. Nah, gambar dari XOR network kita ingat kembali seperti ini, ya. Jadi ada X1, misalkan X2, kemudian ada hidden layer 1, hidden layer 2 neuronnya, ya, dan kemudian nanti akan keluar menjadi Y. Nah, sekarang di sini kita akan merepresentasikannya dalam bentuk yang lebih ringkas atau kompak, ya, di mana W itu, ya, bobot yang ada di sini. Ini kan W1 1 misalkan, di sini W1 2, ini W21, ini W22 kan gitu, ya. Mana ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, ya, W besar, ya. Kemudian di sini sama, di sini ada W juga kan, yaitu W misalkan di sini 2, di sini 3 gitu, ya. Maka ini menjadi W-nya H1Y, ini W-nya H2Y, gitu, ya. Nah, di sini ini kita juga bisa nyatakan dalam bentuk matrik. Nah, matrik seperti ini. Oke, gitu, ya. Sehingga dengan ringkas kita bisa nyatakan dalam bentuk rantai, di mana inputnya X, dia akan dioperasikan dengan W, maka hasilnya akan jadi H. Hasilnya kemudian kita operasikan dengan W, hasilnya akan menjadi Y. Gitu, ya. Kalau kita lihat contoh yang tadi bahwa hidden unit vektor H itu di calculation dengan sebuah function yang dia punya variabel inputnya itu adalah W besar tadi, dan C. Jadi apa itu C? C itu ya bias. Ya. C itu adalah bias yang ada di hidden layer, ya. Kemudian dia nanti akan masuk ke output layer.
Nah, nanti fungsinya itu akan berbeda, bahwa fungsi input dari output layer itu bukan X ya, tapi adalah hasil operasi dari ini. Oke. Nah, sehingga H itu inputnya ini, sedangkan Y kita menggunakan fungsi yang kedua. Dan kita menggunakan bias untuk yang outputnya. Nah, ternyata fungsi ini secara keseluruhan itu memetakan ya, di sini. Ya. Jadi dia seolah-olah menjadi, sehingga nanti kita cukup menggunakan satu layer saja. Sorry, satu fungsi saja ya. Jadi kalau sebelumnya kita membutuhkan dua untuk memisahkan gitu ya, seperti ini kan, maka setelah diproses dengan menggunakan fungsi ini gitu ya, ini merupakan fungsi yang satu, tapi dia merupakan sebenarnya adalah merupakan rantai hasil operasi. Nah, jadi fungsi ini mentransformasi sehingga dia akan bisa kita pisahkan. Sorry, kalau sebelumnya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau sebelumnya itu kita harus membutuhkan ya, dua fungsi seperti ini, maka dengan menggunakan prinsip rantai tadi, change ya, maka dia bisa ditransformasi seperti ini. Hasil dari proses yang pertama, dia akan menjadi proses yang kedua dan jadi seperti ini. Sehingga dengan hanya menggunakan ini, kita sudah bisa memisahkan ini antara 0 dan 1. Jadi hanya membutuhkan satu fungsi pada H-space-nya setelah masuk ke fungsi yang di sini. Nah, ini gambarannya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah dari input ke hidden layer, sedangkan yang di kanan itu hasil dari hidden layer. Nah, nanti akan kita gunakan ke outputnya. Nah, sehingga secara komputasi kita cukup menuliskannya dengan fungsi tunggal seperti ini, bahwa output itu adalah merupakan X transformation terhadap W, dan kemudian nanti ditransformasi lagi atau dikalikan lagi dengan W kecil. Karena W kecil itu yang luaran dari hidden layer. Atau kalau kita bisa sajikan menjadi seperti ini, X ya, X dikalikan dengan W, kemudian W aksennya sendiri itu sebenarnya adalah W dikalikan dengan W. Ini dalam bentuk matrik tadi ya. Nah, untuk fungsi aktivasi, kita mengenal yang sebelumnya ada step function, kemudian ada sign function, lalu ada sigmoid function. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda tambahan ya, bahwa kita secara modern ya, modern neural network itu kita tidak menggunakan sigmoid ataupun step, tapi di sini kita menggunakan rectified linear unit atau ReLU ya, yang diusulkan oleh Jared tahun 2009, kemudian juga oleh Nair and Hinton tahun 2010, dan Clorot et al. Di tahun 2011.
Dimana fungsi ini lebih simpel, dia seperti linear sebenarnya. Ya. Seperti linear function, tidak merubah apa-apa, kecuali yang nilai hasilnya itu negatif. Jadi kalau yang negatif itu dijadikan nol gitu ya. Jadi secara mudah digambarkan jadi seperti ini ya. Jadi kita lihat. Nah ini. Jadi kalau dia nilainya di bawah atau negatif, dia akan dinolkan. Nah, sedangkan kalau dia tidak di bawah negatif atau positif, ya dia linear saja, tidak berubah, tidak ada perubahan. Gitu ya. Oke, itu adalah ReLU ya, atau Rectified Linear Unit. Sekarang kita coba bagaimana sih proses feed-forward computation. Feed-forward computation untuk XOR network. Misalkan kita punya XOR problem tadi ya, di mana inputnya itu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, kemudian kita punya B-nya itu 0, bias ya, bias yang kedua adalah 0, sedangkan bias yang pertama C itu adalah 0 min 1. Nih. Kemudian W ini adalah bobot yang kita tentukan untuk bagian input ke hidden layer, sedangkan 1 min 2 adalah bobot yang kita tentukan untuk yang ke arah output layer ya. Nah ini kalau kita gambarkan sebelumnya itu seperti ini. Nah ini ya. Jadi kita punya jaringan. Di sini itu adalah bias atau thresholdnya. Ini adalah 0 min 1, kemudian yang di sini 0. Ini setiap simpul input ya. Input ke hidden layer ini bobotnya. Bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4 kan ada 4 ya. Sedangkan bobot yang dari simpul 3 ke simpul 5 itu B35, kemudian B45, lalu ini adalah outputnya. Ini yang kita gunakan di mata kuliah kecerdasan komputasional kan. Nah sekarang ini kita rubah konsepnya bahwa kita merubah tadi menjadi sebuah matrik ya. Nah ini jadi W-nya ini yang di sini itu kita rubah menjadi matrik ya, karena di sini kita punya inputnya 2, outputnya 2 ya. Inputnya 2 itu adalah 1 X1 dan X2, sedangkan nanti outputnya itu neuron 3 dan 4 ya. Jadi bersesuaian, ini input X1, X2 ini adalah neuron 3 dan neuron 4. Jadi satu yang di sini ini mewakili nilai W pada W untuk input 1 ke neuron 3, sedangkan yang di sini berarti ke neuron. Seperti itu ya. Ini adalah input 2 ke neuron 3, input 2 ke neuron 4. Jadi kita gambarkan dengan menggunakan matriks W. Oke. Kemudian demikian juga yang bagian ini adalah yang kita gambarkan dengan matrik yang kedua. Kita punya matrik yang kedua, di mana di sini hanya ada 2 ya. 2 ke 5 dan 4 ke 5. 2 ke 5 dan 4 ke 5. Jadi inputnya 2, outputnya 1. Ya, inputnya 2, outputnya 1.
Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini yang kita definisikan di ini tadi. Nah, ini tadi kita definisikan seperti ini. Bisa membayangkan ya bahwa ini itu sebenarnya ya ini tadi. Nah, ya. Kemudian C-nya yang mana, Bu? Kan ada C ya. Nah, C 0-1. Nah, C ini adalah bias atau threshold pada hidden layer ini. 0 dan 1. Nah, ini 0 dan 1. Sedangkan B-nya atau bias yang output itu B itu sama dengan 0. Ini kalau kita sepadankan dengan yang tadi, chain rule-nya ya, atau rantainya, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Kemudian kita punya input X ya. X-nya pun kita sajikan dalam bentuk matrik per row. Ya. One example per row. Satu example itu kita taruh dalam satu baris. Kan? Jadi kan ada 4 barisnya, 00, 01, 10, 11. Ini variabel atau apa namanya, feature-nya ya. Feature-nya X1 dan X2. Nah, bagaimana prosesnya? Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Ya. Jadi, kita kembali ke rumus tadi ya. Dan kita kembali ke rumus bahwa proses yang ada di, nah ini, proses yang ada di tahapan pertama, itu adalah kita mengkalikan antara W dan atau X dan W besar. X dan W besar. Tadi kita kembali ya. Nah ini. Berarti W-nya tadi mana? Ini kan X ya. Kemudian kita kalikan dengan W. X input dikalikan dengan W. Sehingga hasilnya ini kita melakukan langsung ya. Kalau yang pada materi komputasional kita melakukannya kan per step. 0, 0, inputnya 0, 0, kemudian kita proses dengan X. Nah, kita ambil X-nya, kemudian itu menjadi nilai baru kan gitu ya. Nah, ini kita langsung menghitung sebagai satu kesatuan secara keseluruhan gitu. Ya. Sehingga dapatnya seperti ini. Oke. Kemudian masih ingat bahwa di sini ini kan setelah kita kalikan ya. Ini kalau sebelumnya kan X1 kali W1 ditambah X mana ini? X2 kali W23 gitu ya. Lalu hasilnya itu ditambahkan dengan threshold. Ya, ditambahkan dengan threshold. Setelah itu kita akan masuk ke fungsi aktivasinya. Kalau kita menggunakan sign ya, kalau dia lebih kecil atau lebih besar, maka dia akan menghasilkan nilai apa kan gitu ya. Nah, sekarang kalau keseluruhan bagaimana? Ya sudah, kita tinggal menambahkan be at the bias vector C. Nah, C ya, kita tambahkan vektor C. Nah, hanya kalau C-nya kan 0-1 nih. Maka ini harus kita expand ya, menjadi sebuah vektor matrik baru yang nilainya nanti sebenarnya mewakili ini. Ini kan artinya gampangnya gini. Ini 0, 0 itu kan punyanya ini. Ya, kemudian berarti kan ditambah dengan 0. Kemudian yang di sini, 0 yang di sini itu punyanya ini.
Nah, ditambah dengan ini. Nah, setiap hasilnya ditambahkan dengan C. Sehingga sama saja kalau ini kita tuliskan kembali, kita tulis ulang. 0 min 1 ini kita transpose gitu ya, menjadi 01 dalam bentuk baris. Kemudian kita kopikan sebanyak barisnya. Ini kan barisnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini nanti kita kopikan sebanyak 4. Nah, ini secara matematis seperti itu ya. Karena ini sehingga nanti kalau menjumlahkan kan harus ukurannya harus sama. Kita baru kemudian kita jumlahkan. Sehingga hasilnya kita dapatkan seperti ini. Nah, setelah dilakukan proses yang di sini, oke, maka selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melakukan fungsi aktivasi. Nah, di sini kita menggunakan ReLU. Kita menerapkan rectified linear ya tadi, ReLU ya. Ini outputnya kan gitu ya. Maka ReLU-nya akan menjadikan negatif ini ya, hanya itu saja yang dirubah. Yang lain karena sudah positif dia tidak berubah. Nah, jadi yang negatif 1 menjadi 0 gitu ya. Yang negatif 1 menjadi 0, yang lain tetap. Nilai yang terakhir ini akan menjadi output ya. Output dari 3 dan 4 ini. Akan menjadi nilai 3 dan 4. Nah, selanjutnya dia memasuki layer yang di sini. Nah, layer yang di sini. Sehingga yang ini tadi 00101021 menjadi inputnya kan? Menjadi inputnya. Dengan W-nya yang ini. Nah, W-nya yang ini. Nah, kita lakukan proses yang sama. Kita masuk ke sini sekarang. Kan? Ini inputnya. Lalu bobotnya, itu kita kalikan dengan bobotnya. Nah, sehingga hasilnya adalah nah, kok ini langsung keluar ya, Bu? Ya, sebenarnya prosesnya sama saja sih. Hanya di sini kan kebetulan W-nya apa B-nya kan 0. Nah, karena B-nya 0, kita tambahkan dengan 0 kan juga tetap 0. Ya, harusnya tetap ditambah dengan B ya. Kalau biasnya ini berbeda ya nanti ada proses yang sama tadi. Ditambah dengan B di sini. Setelah itu juga dilakukan proses rectified unit tadi. Nah, kita dapatkan hasilnya ini 0110. Ya, 0110. Nah, seperti itu proses feed forward computation dengan menggunakan konsep tensor. Ini kita sebut dengan konsep tensor. Kenapa? Karena semuanya dirubah menjadi satu matrik atau vektor yang komputasinya itu tidak lagi sekuensial, step by step gitu ya, per input gitu, tapi dia langsung kita proses menjadi satu tensor matrik. Nah, sekarang bagaimana proses pembelajarannya? Itu tadi feed forward ya, untuk mendapatkan aktivasi atau outputnya. Kalau untuk yang gradient backpropagation itu sebenarnya sama dengan konsep gradient based learning ya, masih ingat ya, bahwa pada saat proses backpropagation kita menghitung namanya gradient. Ya, gradient, kemudian setiap gradient itu ditambahkan ke proses yang di bobot yang sebelumnya gitu ya. Jadi memang desainnya itu prinsipnya sama dengan menggunakan gradient descent ya, di mana nanti
kita akan melakukan proses kebalikannya dari proses yang tadi, feed forward ya. Oke, sekarang kita berikan nama yang sedikit berbeda saja agar tidak membingungkan antara W dan W kan tadi ya. Kalau tadi kan W besar, W kecil, ini saya rubah sekarang. Untuk yang W itu parameter pada input, sedangkan U itu parameter dari output. Kemudian untuk yang di sini, alpha itu noise, sedangkan beta itu bias. K itu jumlah input unit dan C adalah jumlah hidden unit. Ini sedikit perbedaan notasi saja, prinsipnya sama. Okay. To train MLP, the algorithm generally use backpropagation, di mana backpropagation ini akan mengupdate synaptic wedge atau synaptic junction secara gradually from output to input layer. From output to input layer based on error atau loss. Ya. Jadi setiap hasilnya atau value itu akan mengkoreksi synapsis weight from output layer to the hidden layer. Kemudian errornya akan dirambatkan, dipropagated to the previous layers. This means the change in synaptic weights in one layer pasti akan berpengaruh ya terhadap perubahan di layer-layer berikutnya. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa error untuk MLP itu diberikan persamaan mean square error seperti ini. Nah ini Y itu output yang ini, kemudian V-nya sama ya, selisih aja. Ini hanya sedikit perbedaan variabel. Tujuannya jelas meminimalkan ini, gitu ya. Di mana I adalah banyaknya output unit dan theta itu adalah kumpulan dari wedge atau bobot. Semua parameter dari MLP. Nah, kalau kita menggunakan sigmoid function, bahwa sebenarnya proses backpropagation itu adalah merupakan differential proses. Turunan, ya. Turunan pertama. Error atau loss itu dirambatkan mulai dari turunan pertama yang paling akhir gitu ya, menjadi turunan yang berikutnya. Jadi contohnya misalkan fungsi tadi, fungsi errornya kan kita akan merambatkan terhadap fungsi error. Fungsi errornya seperti ini. Maka turunan dari fungsi error ini terhadap V itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, bahwa turunan ini terhadap ini itu sama dengan nilai fungsinya dikalikan dengan dibagi dengan. Kemudian kalau kita rambatkan diturunkan terhadap W-nya ini juga hampir sama. Nah, yang beda adalah bahwa turunan V terhadap W ternyata sama dengan turunan V terhadap O dikalikan dengan turunan O terhadap W. Sehingga secara chain, secara berurutan, ini kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi backpropagation itu dimulainya adalah dari output. Jadi membandingkan dengan hasilnya gitu ya, ini hasilnya di sini. Ini kan ada error. Nah, error ini dicari di turunannya gitu yang kita sebut dengan gradient error ya, terhadap X.
gradient error ini kemudian kita rambatkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan pada saat kita belajar kecerdasan komputasional ya, backpropagation. Oke. Nah, sekarang kita lakukan itu menjadi bentuk tensor. Nah, bagaimana bentuk tensor itu bisa dipahamkan? Kita lihat dulu aturan rantai ya, aturan rantainya. Jadi aturan rantai yang tadi di awal saya gambarkan bahwa kalau kita punya dua fungsi ya, f dan g, di mana f itu adalah fungsi pertama dan g adalah fungsi kedua. Outputnya adalah gx, kemudian fungsi itu ya, z misalkan kita punya, dia merupakan fungsi f dengan input gx. Maka kalau kita mencari turunannya, turunan dari fungsi ini gitu ya, berarti kan sama saja dengan kita mencari dz terhadap x. X itu input, z itu outputnya gitu ya. Di mana dz terhadap x, turunan dari dz terhadap x itu sama dengan dz diturunkan terhadap y dan dikalikan dengan y, yaitu fungsinya yang berikutnya terhadap x. Jadi ini yang disebut dengan aturan rantai. Itu berlaku meskipun ini misalkan ada banyak gitu ya, dia akan berlaku seperti itu. Jadi kalau dituliskan secara lebih umum, kalau kita memiliki banyak x, banyak input yang lain, maka dz terhadap xi itu sama dengan dz terhadap y. Dan y-nya terhadap x. Kalau jumlah y-nya banyak, ya, maka juga akan berlaku jumlahannya, totalnya. Dan ini kalau kita nyatakan dalam matriks, kita mengenal yang namanya matriks Jacobian. Jadi turunan ini, turunan Y terhadap X, itu kita sajikan dalam matriks Jacobian yang ukurannya N kali M. Nah, apa itu matriks Jacobian? Itu yang kalian perlu baca di materi numerical yang kemarin ya. Jadi yang dimaksud Jacobian di sini itu adalah matriks yang mengandung semua turunan parsial. Ya. Jadi diturunkan terhadap X untuk semua X, kemudian dari setiap X ini diturunkan lagi terhadap Y misalkan, sehingga dia membentuk matriks seperti ini. Nah, kalau Hessian itu adalah turunan kedua. Kalau ini turunan pertama, difference, ya. Kalau Hessian itu turunan kedua. Sehingga sering disebut hubungan antara Hessian Jacobian itu apa? Hessian itu adalah Jacobian dari, jadi kalau kita, nah jadi Jacobian dari gradien. Karena dia sebenarnya adalah turunan kedua ya, turunan kedua. Berarti kan kalau turunan pertamanya Jacobian, lalu diturunkan lagi ya menjadi Hessian. Itu yang disebut dengan Jacobian matrix ya. Oke, jadi konsepnya sekarang bahwa kita tidak menggunakan vektor atau kita tidak melakukan step by step, tapi bagaimana kita merubahnya ke dalam sebuah grid yang kita sebut sebagai tensor. Jadi backpropagation ini
tetap menggunakan Jacobian by gradients. Nah, jadi kalau kita tuliskan kembali proses MLP training dengan menggunakan backpropagation, ini dibagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama, tahap pertama adalah dari input ke hidden layer. Ya, dia akan menghasilkan matrik atau vektor O, ya, di mana vektor O itu adalah merupakan hasil dari fungsi ini value misalkan ya, activation dari X kali W ditambah dengan bias. Kemudian dari hidden to output sama ini 1 dan 2 adalah proses aktivasi ya. Kemudian proses ketiga itu back-nya. Ini forward ya, kemudian yang 3, 4 ini back-nya. Jadi back-nya adalah kita menghitung gradient error ya, delta I ya, dari YI VI dikalikan 1 min VI. Ini yang kemarin ya. Ini yang secara sekuensial seperti ini. Kemudian dari output to hidden, kemudian dari hidden to input. Nah, ini kita akan coba memberikan contoh backpropagation untuk XOR problem yang sebelumnya dengan menggunakan konsep tensor ya, di mana inputnya seperti ini. Nah, misalkan threshold neuron 34 itu 1 min 1, sedangkan neuron dari 5 itu 1, activation value ya. Kemudian di sini hidden neuron ini punya bobotnya W13, W23-nya seperti ini. Output neuronnya seperti ini. Maka bisa kita tuliskan W-nya ini ya. Itu adalah 0,1, 0,3 ya. Kemudian W kecilnya yaitu yang di sini ini. Itu adalah min 0,9, 0,1. Sorry. Nah, jadi ini W13 yang di sini 0,1, W23-nya ini 0,3 bisa kita sajikan dalam bentuk bobot W. Kemudian ini W14 dan W24. Lalu W ini 0,9, 0,1. Sedangkan biasnya, bias yang pertama, kita sebut saja C ya. Itu adalah 1 min 1. 1 min 1, sedangkan yang P-nya itu adalah 1. Outputnya kan seperti ini. 0, 1, 1. Ini output yang kita inginkan ya. Jadi sekarang bagaimana prosesnya? Feed forward terlebih dahulu. Sama ya dengan yang tadi. Feed forward berarti ini kita kalikan dengan ini. Kemudian ditambah dengan P. Nah, ingat ini yang kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Di extend ya. Nah, sehingga kita dapatkan. Kemudian rectified unitnya. Berarti yang ini menjadi 0 semua. Kita menggunakan relu kan. Sehingga jadi seperti ini. Oke. Saya kira nggak sulit ya untuk feed forwardnya. Kemudian di outputnya ya, sama, kita lakukan proses aktivasi juga, tapi inputnya sekarang adalah merupakan output dari hidden layer ya. Hidden layernya ini dikalikan dengan ini, ketemunya ini lalu ditambah dengan 1.
tambah dengan 1. Ketemu karena kita menggunakan relu, itu tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita ke back propagation. Saya gambarkannya, kita mulai sekarang dari sini, dari kanan. Back propagation itu adalah yang pertama selisih dari nilai yang kita inginkan. 0, 1, 1, 0 ini adalah output yang kita inginkan dikurangi dengan hasil yang diperoleh ini, yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Ini kan yang diperoleh adalah 0,1, 217, 1,99, 2,26. Nah, ini. Lalu dikalikan dengan outputnya dengan bentuk transpose, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan output. V itu adalah outputnya. Output yang dihasilkan oleh sistem. Oke. Sehingga diperoleh ini ya, ini dikalikan biasa perkalian matrik, diperoleh seperti ini. Maka delta W bobotnya itu adalah min alfa, alfa itu 0,1 dikalikan delta T, ini tadi, ini delta ditranspos, kemudian dikalikan dengan O, O itu mana? O itu adalah output dari input layer ya, output dari input layer. Ini kan di sini. Artinya tadi kita kan menggunakan input untuk ini kan merupakan output dari yang di sini gitu maksudnya. Ini O-nya. O-nya ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Maka bobot baru itu sama dengan B ditambah delta W. Delta W-nya. W-nya sebelumnya ini, kemudian ditambah ini menjadi seperti ini. Nah, nilai yang ini, W ini, akan kita gunakan untuk yang area ini. Mengupdate W13, W14, W23, W24. Ini ya, untuk yang hidden input, delta I dikalikan U. Ya. U ini itu adalah hasil tadi, hasil dari bobot yang baru. Nah ini, bobot yang baru ya. Jadi deltanya ini turunannya tadi, kita lihat. Ini ya, delta itu adalah turunan atau gradient error yang kita dapatkan dari output dikalikan dengan 0 min 0,98 kali 0,1. Dari mana itu? Ini ya. Min 0,98 kali 0,1. Berarti ini adalah hasil update dari bobot yang sebelumnya. Lalu dikalikan dengan O, transpose. Lalu dikalikan 1 dikurangi O. O tadi mana O? O itu
Ini ya. Oh, itu ini tadi. Nah, ini outputnya tadi ya. Ini dia menjadi input sebenarnya kalau di bagian ini. Oke, ya sudah ini asal ini ketemu ya ini nanti ketemu. Tinggal matematikanya saja ya. Kemudian delta W-nya itu sama dengan min alfa. Lalu ini adalah hasil dari sebelumnya kita transpose ini. Ya. Lalu dikalikan dengan X ini inputnya. Ya, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini W yang di sini ada 4 ya, ada 4. Sehingga delta W-nya ya sama kita tambahkan. Jadi 4. Nah, dari sini kita langsung bisa dapatkan bahwa W yang baru itu adalah 0,619, 0,3, 0,495, 0,5. 0, untuk yang neuron outputnya 0,98, 0,1. Nah ini prosesnya cukup satu kali ya, satu iterasi. Satu epoch, satu iterasi. Jadi langsung satu inputan seperti ini itu diproses. Jadi tidak per in lagi. Nah ini bedanya ya. Bedanya dengan yang kalian pelajari pada kecerdasan komputasional. Oke? Jadi ini. Nah, satu ini gitu ya. Jadi ini langsung jadi satu. Satu iterasi, satu kali jalan. Satu epoch, satu kali jalan ya. Satu set. Kita sebut dengan satu set input. Nah ini. Dia langsung ketemu. Nah, tinggal kita ulang lagi untuk mendapatkan bobot yang paling. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan deep neural network? Nah, sebenarnya bedanya adalah kalau di MLP kita hanya mengenal satu layer hidden. Gitu. Nah, kalau di deep neural network kita bisa lebih dari 3 layer. Jadi misalkan yang hidden layernya itu kita buat lebih dari satu. Nah, sehingga dia menjadi lebih dalam. Deep. Oke ya. Nah, misalkan seperti ini nih hiddennya jadi hiddennya ada 2, hidden layer 1, hidden layer 2, gitu ya. Sehingga ini nanti juga prosesnya menjadi lebih panjang. Nah, bagaimana mengkalkulasi outputnya? Ya sudah, tinggal kita fungsi ini yang pertama dilakukan dulu dari input, lalu input menjadi ini lagi nanti menjadi output, gitu ya. Jadi semakin panjang, semakin dalam ya semakin panjang. Kemudian untuk paper package-nya bagaimana? Sama. Ini feed forward-nya 3, lalu back-nya ke sini. Sama. Ya. Tinggal kita masukkan sesuai dengan yang tadi inputannya ya. Oke. Kenapa di feed forward itu menjadi kompleks? Karena kita secara prinsip tidak bisa melihat apa yang terjadi pada hidden layer. Gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya ada proses transformasi di dalam hidden layer, tapi kita tidak bisa melihat sehingga ini menjadi suatu yang sangat kompleks. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu tadi kita melakukan proses, uh, jadi seolah-olah kita menguji dulu, gitu ya, apa yang ada di dalam.
dengan menghasilkan output apa. Nah, output apa itu yang menjadi fungsi baru. Oke, jadi seperti itu. Jadi dikatakan di sini kelebihan utama dari deep learning ya, adalah able to change data from non-linearly separable to linearly separable through a series of transformation di dalam hidden layer. Jadi dia bisa mencari non-linear decision boundaries, nah, meskipun ya dia tidak bisa menggambarkan dengan baik bagaimana iterasinya. Because it has many parameters, the end-to-end training process is generally slow. Sehingga kita perlu several strategies to speed up learning using deep learning, for example, regularization, successive learning, kemudian ada autoencoder, dan banyak lagi yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, ini contohnya kita bisa melakukan train seolah-olah dia dilakukan proses pengkopian. Meaning of successive learning ya. Jadi segini kemudian dikopikan menjadi lebih besar dan seterusnya. Sedikit sebelum kita membahas ke materi optimization dan regularisasi, kita berkenalan dulu dengan mini batch. Apa itu mini batch? Mini batch itu adalah apa ya, subset dari dataset input kita. Karena kan tadi proses yang kita lakukan itu adalah langsung satu kesatuan ya. Jadi di dalam proses learningnya itu kan tadi misalnya kita punya input 4, ya langsung inputnya itu misalkan segini gitu ya. Ini langsung diproses, outputnya juga langsung keluar gitu. Jadi satu satu iterasi itu satu ini. Nah, kalau dataset kita itu besar sekali gitu ya, maka ini akan jadi berat. Proses eh, prosesnya menjadi berat. Makanya di sini kita memprosesnya tidak langsung satu kesatuan satu dataset, tapi dipecah-pecah. Itu yang kita sebut dengan mini batch. Jadi seolah-olah data kita itu yang besar ini itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Nah, ini diproses sendiri, ini diproses sendiri gitu. Ini kalau datanya besar, kalau datanya cuma 4 seperti tadi ya enggak perlu. Ini kan data yang kita miliki kadang besar sekali gitu. Ini yang kita sebut dengan mini batch. Jadi satu iterasi itu adalah satu mini batch. Sehingga kalau kita punya misalkan apa ya, 100.000 data gitu ya, kemudian kita set ukuran mini batch size-nya 100 ya berapa kali iterasinya ya itu langsung kita bisa hitung dari banyaknya data dibagi dengan banyaknya mini batch-nya, ukuran mini batch-nya. Ya, tuh. Nah, ternyata ukuran mini batch ini juga nanti akan mempengaruhi kualitas dari proses learning-nya. Kalau kita menggunakan eh, komputer yang cukup besar gitu biasanya mini batch besar bagus, tapi belum tentu kalau punya kita itu besar gitu ya, mini batch-nya bisa maksudnya ya, komputer VGA yang memproses itu besar,
kita bisa menggunakan mini batch size-nya yang lebih besar. Tapi kalau komputer kita kecil, ya mini batch-nya bisa kita kecilkan ya. Itu biasanya hubungannya dengan itu. Ya, nanti eh, kemudian nanti setiap mini batch itu juga dihitung errornya. Setelah itu nanti diproses per error mini batch, baru dikumpulkan lalu dihasilkan untuk keseluruhan. Nah, ada kemudian bagaimana pemilihan dataset di dalam mini batch ini dilakukan bersifat random ya. Jadi di any data enter into a batch itu diselect secara random. Ya. Jadi misalkan kita buatkan mini batch-nya 100-an gitu ya. Nah, 100 yang mana yang kita masukkan ke mini batch pertama itu dipilih secara random. Kenapa? Kenapa kok harus random? This randomization is important so that the ANN is able to generalize well, sehingga dia akan bisa mengeneralize menjadi lebih bagus gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan general. Nanti kita akan lihat seperti apa efektivitas dari mini batch size di proses yang berikutnya. Kemudian untuk learning rate bagaimana? Nah, learning rate di dalam banyak deep learning API, ya, library, itu secara gradually itu di, dirubah secara bertahap. Ya. Jadi tidak konstan seperti yang kita bahas di neural network sebelumnya. Nah, jadi di set dari mulai yang paling besar dulu, kemudian nanti turun 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 turun. Nah ini adalah trik-trik ya, trik-trik untuk mendapatkan conclusion yang paling optimal. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.